apa kabarnya? Semoga kalian selalu berbahagia ya. Ibu Neni, Ya, hari ini kita mau membahas tentang dimensi gotong royong yang merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Bu Siska, apa sih profil Pancasila itu? Apakah semua anak SD yang berseragam? Atau superhero? Bukan itu saja Ibu Neni. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan tentunya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Ibu Neni, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kalau yang ketiga dan selanjutnya apa itu Bu Siska? Nah, tambah menarik nih. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif, ya. Dan hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai salah satu ciri pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Bu Neni, Ibu Neni pernah mendengar istilah gotong royong? Pernah sekali Bu Siska. Oke, saya sering sekali mendengar istilah gotong royong. Gotong royong sudah menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu untuk bekerja sama dengan sukarela agar semua pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapai tujuan bersama. Wah, sangat benar Ibu Neni. Gotong royong anak-anak memiliki beberapa elemen kunci. Yang pertama, ketika kita bekerja sama, profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang, memberikan energi positif di setiap kegiatannya. Yang kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir ini penting anak-anak. Ia juga mau berbagi segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Nah, sekarang yang penting anak-anak sudah tahu belum bagaimana cara melakukannya? Ibu Neni kasih tahu ya. Oke. Di dalam gotong royong, kadangkala kita merasa harus melakukan hal yang besar untuk dapat menolong orang lain. Padahal kita dapat memulainya dengan hal yang sederhana. Misalnya, dengan berbagi dan peduli dengan sesama kita. Nah, apa saja contoh yang bisa kita lakukan ya Ibu Siska dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berbagi dan peduli dapat kita lakukan di mana saja. Misalnya, di lingkungan rumah, di sekolah, dan juga masyarakat sekitar kita. Nah, apa sih contoh berbagi di rumah? Contohnya, kalau di rumah kita bisa membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu menyapu dan memasak di dapur. Bagaimana dengan kalian? Apakah pernah membantu ibu di rumah? Wah, pastinya pernah ya. Coba kalian sebutkan. Ibu Nini pengen tahu nih. Nah, betul sekali. Kalian bisa merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Apalagi ya? Wah, betul semua jawabannya. Kalian bisa membantu menyiram tanaman dan juga menemani adik bermain atau belajar. Kalau contoh berbagi dan peduli di sekolah apa ya Bu Siska? Kalau di sekolah apa ya contohnya ya? Oh iya, kita bisa berbagi alat tulis Bu Neni, terutama kepada teman yang membutuhkan. Kan suka ada tuh ya teman-teman kita yang suka lupa bawa pensil ke sekolah. Nah, kita bisa berbagi alat tulis kita. Dan juga kita bisa membersihkan kelas bersama-sama Bu Neni melalui piket. Dulu Ibu Neni pernah piket ya di sekolah? Oh, pernah sekali Bu Siska. Apa tuh kegiatan favoritnya? Membersihkan meja dengan kemoceng. Oh iya, betul, seru ya Bu Neni ya? Rak buku. Iya.
Nah, anak-anak pernah tidak melakukan juga berbagi di sekolah? Iya, betul sekali. Oh, kalian pernah juga ya merapikan buku di perpustakaan sekolah? Wah, luar biasa. Coba bantu ibu sebutkan 2 contoh lagi. Iya, benar sekali. Wah, bagus sekali jawabannya. Ketika bermain, kita bisa bergantian dengan teman lain. Kan biasanya kalau di sekolah misalnya ayunan hanya ada satu ya Bu Neni ya. Perosotan ada satu. Iya, Tentunya betul kita harus bergantian ketika bermain ya Bu Pasti Neni ya ya. Bu Siska, kita harus saling bergantian. Iya. Dan juga betul jawaban anak-anak tadi. Kita juga bisa berbagi makanan kepada teman-teman yang kadang lupa membawa makanan Bu Neni. Saking buru-burunya ke sekolah sampai ketinggalan itu tempat makan di rumah. Nah, ada satu lagi ya Bu Neni Apa ya, itu, Bu Siska? tempat kita bisa berbagi dengan teman-teman kita, yaitu di masyarakat Bu Neni. Kan kita hidup dalam bermasyarakat, tentunya Betul sekali. kita juga dapat berbagi dan peduli dengan sesama kita. Bu Neni, apa ya contoh berbagi di lingkungan masyarakat? Oke, baik. Begini dijelaskan. Contohnya berbagi makanan kepada bapak yang menyapu di jalan atau tunawisma yang ada di jalan-jalan. Apakah anak-anak pernah melakukannya? Wah, hebat. Kalian pernah membantu sesama. Ya, apakah kalian pernah mengunjungi panti asuhan dan panti jompo di sekitar lingkunganmu? Atau tetangga terdekatmu yang membutuhkan? Bu Neni, mungkin anak-anak belum mengenal apa itu panti asuhan dan panti jompo. Mungkin Bu Neni bisa bantu jelaskan kepada anak-anak? Baik, Bu Siska. Panti asuhan adalah tempat untuk merawat anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Sedangkan panti jompo adalah tempat untuk merawat para orang tua yang sudah tidak ada keluarganya yang dapat merawatnya. Nah, kebetulan Ibu Siska juga punya cerita anak-anak. Sudah siap mendengarkan? Jadi ada seorang nenek yang tinggal sendiri di komplek perumahan Bu Siska. Para tetangga di sekitarnya sangat baik sekali. Secara rutin, mereka bergantian mengunjungi dan membawa makanan serta buah-buahan untuk si nenek. Nenek pun merasa sangat bahagia. Tidak jarang, anak-anak di sekitarnya pun menemani nenek dengan bermain di depan halaman rumah si nenek. Sehingga nenek tidak merasa kesepian. Wah, contoh yang baik sekali Bu Siska. Dari hal yang sederhana, kita dapat membahagiakan orang lain. Bu Neni juga pernah melakukan kegiatan sosial bersama murid-murid dengan mengunjungi masyarakat di suatu daerah, mengumpulkan bahan makanan, kebutuhan sehari-hari untuk diberikan kepada anak-anak dan penduduk di sana. Wah, pasti seru sekali ya Bu Neni ya. Seru sekali Bu Siska. Luar biasa. Waktu itu prosesnya lama tidak persiapannya Bu Neni? Cukup lama sih Bu Siska. Cukup lama sih Ibu Siska, karena kita melibatkan anak-anak sekalian dan orang tua. Jadi semua anak-anak berpartisipasi ya Bu Neni ya. Betul. Untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Betul sekali Bu Siska. Nah, anak-anak, dengan perhatian kita, banyak orang yang akan terbantu dan bahagia karena merasa dipedulikan. Anak-anak sekalian, ternyata berbagi dan peduli itu dapat dimulai dari hal-hal kecil ya. Terutama di saat pandemik ini, banyak sekali teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Tapi Bu Siska, jangan lupa tetap melakukan prokes ya. Hindari kerumunan jika membagikan makanan. Lebih baik kita bekerja sama dengan pejabat setempat seperti Pak RT, Pak RW, sehingga pembagian makanan bisa lebih tertib. Iya, betul sekali. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai bergotong royong dengan berbagi dan peduli terhadap sesama kita. Ternyata berbagi dan peduli itu sangat mudah dan dapat kita lakukan di mana saja. Bisa di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat sekitar kita. Semoga anak-anak selalu ingat untuk berbagi dan peduli terhadap sesama ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan belajar bersama Ibu Siska dan Ibu Neni. Sampai jumpa. Sampai jumpa.